Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang bergaya hidup sesuai dengan kemampuan. Gaya hidup kita memiliki pengaruh besar pada cara kita mengatur finansial dan kesejahteraan kita. Sungguh bijak kalau kita bisa mengendalikan diri dengan bergaya sesuai isi dompet, menyesuaikan kebiasaan dan gaya hidup dengan besarnya penghasilan atau pendapatan. Yang penting untuk dilakukan supaya kita bisa lebih tenang menjalani hidup. Jangan sampai malah kita menumpuk utang demi menuruti gengsi belaka, hanya karena ingin tampil berkelas dengan koleksi mahal dan yang lainnya. Kita nekat berutang pada orang lain untuk membeli koleksi tersebut. Berutang untuk hal-hal yang cuma untuk menuruti gengsi belaka hanya akan menyulitkan hidup kita sendiri. Faktanya gaya hidup tinggi bisa merepotkan kita sendiri. Tahukah bahwa sebesar 32% akar permasalahan gaji yang habis di tengah jalan adalah karena gaya hidup yang tinggi? Dikutip dari buku Make It Happen, ada 3 akar permasalahan penghasilan yang tak kunjung cukup. Salah satunya adalah masalah gaya hidup yang tinggi. Terlebih jika mengikuti perkembangan gaya hidup yang tidak diimbangi dengan penghasilan yang mumpuni, maka uang bisa cepat habis begitu saja. Lebih mementingkan gengsi tanpa diimbangi dengan kemampuan mengatur finansial yang baik juga hanya akan membawa petaka. Pasti kamu tidak mau hidup berantakan karena terlalu menuruti gengsi. Fakta lainnya, hidup kita bukan hanya untuk hari ini saja. Apakah kamu termasuk dalam golongan generasi milenial? Para ahli dan peneliti menyebutkan bahwa generasi milenial adalah generasi yang lahir awal tahun 1980-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Generasi milenial punya tantangan yang besar dalam hidup. Bahkan dalam urusan finansial, generasi milenial punya tantangan yang sangat besar untuk dihadapi. Dalam buku Loving the Wounded Soul disebutkan bahwa generasi milenial adalah generasi paling terdidik sepanjang sejarah manusia. Hanya saja, generasi yang dikenal paling pintar ini memiliki kondisi finansial yang buruk. Hal ini dipengaruhi oleh masih rendahnya penghasilan yang diperoleh generasi milenial dan berbagai tuntutan hidup yang harus ditanggung. Belum lagi dengan tuntutan utang, cicilan, tanggungan hingga tunggakan yang bisa menjadi beban stres yang cukup berat bagi generasi milenial. Ada baiknya kita selalu membuat perencanaan yang matang soal kehidupan kita. Hidup tak hanya untuk hari ini saja. Sebelum nekat berutang demi gengsi belaka, lebih baik kita lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan, sesuaikan gaya hidup dengan penghasilan dan isi dompet. Fakta terakhir adalah menuruti gengsi itu tak akan ada habisnya. Dikutip dari buku Money Smart Parent, panduan praktis perencanaan keuangan orang tua baru, menurut Prita Hapsarigozi, berutang apabila ditujukan untuk hal baik dan produktif tentu saja boleh. Istilahnya debt management. Yang berbahaya adalah bila kita mengambil utang jahat. Utang jahat ini utang yang diambil untuk konsumsi sehari-hari. Mengambil utang untuk konsumsi sehari-hari sangat tidak disarankan. Menuruti gengsi sungguh tidak akan ada habisnya. Berutang demi menuruti gengsi dan gaya hidup tinggi akan membuat kita lelah sendiri. Jadi daripada hanya menyiksa diri demi hidup untuk gengsi, lebih baik bijak atur keuangan dan penghasilan kita sambil terus berupaya melakukan yang terbaik agar rezeki kita selalu lancar ke depannya. Kali ini kita akan membahas tentang skill yang perlu diasah agar kamu bisa hidup hemat. Hemat bukan sekedar tidak menghambur-hamburkan uang, bukan juga hanya tentang menahan keinginan membelanjakan harta. Tapi hemat berarti bisa tetap hidup sesuai dengan kebutuhan tanpa merugikan diri sendiri. Banyak yang bisa dilakukan untuk menerapkan gaya hidup hemat, mulai dari menabung sampai menahan diri. Tapi ternyata menjadi hemat pun membutuhkan skill yang perlu diasah. Berikut 5 skill yang perlu dipelajari dan diasah dalam diri agar bisa menerapkan gaya hidup hemat. Tentu saja bonusnya kebutuhan menjadi terpenuhi dan bisa menyisihkan untuk hal yang diinginkan. Yang pertama, pahami lebih dulu kewajiban, kebutuhan, dan keinginan. Jangan sekedar menyisihkan uang. Siapapun yang bekerja dan menghasilkan uang tetap boleh menggunakannya sesuai dengan kewajiban, kebutuhan, maupun keinginan. Tapi apa sudah paham? Apa itu kewajiban, kebutuhan, dan keinginan? Kewajiban adalah segala hal yang harus dipenuhi agar kehidupan dapat berjalan. Uang sekolah,
cicilan rumah, dan kendaraan, pajak, dan lainnya. Kebutuhan adalah hal yang harus dipenuhi agar kehidupan bisa berjalan, tapi sifatnya bisa diganti atau dihemat. Contohnya, belanja kebutuhan dapur atau makan, listrik, internet, air, makanan, dan lainnya. Lalu keinginan adalah suatu hal yang bisa diganti atau ditunda. Sekalipun tidak terpenuhi, kehidupan tetap bisa berjalan. Contohnya, self-reward, check out barang di oil shop, jalan, liburan. Cobalah lebih dulu menulis apa kewajiban, kebutuhan, dan keinginan diri kita. Setelah itu, susun langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhinya. Kedua, tulis setiap kebutuhan berdasarkan kemampuan. Kebutuhan memang harus dipenuhi, tapi tetap bisa disesuaikan dengan kemampuan diri. Misalnya, disesuaikan dengan pemasukan seperti gaji. Kalau gaji di setiap bulannya sama, maka buatlah susunan kebutuhan dan dana yang dibutuhkan untuk memenuhinya. Setelah itu koreksi lagi, apakah tetap bisa berhemat dengan kemampuan yang dimiliki dalam memenuhi kebutuhannya. Kalau tidak, cobalah cari alternatif lain untuk mengganti dan memenuhi kebutuhan tersebut yang telah disesuaikan dengan kemampuanmu. Ketiga, penuhi sesuai prioritasnya. Kewajiban, kebutuhan, dan keinginan menjadi motivasi untuk lebih giat mencari uang. Tapi bukan berarti saat telah memiliki banyak uang, lalu bisa dengan bebas membelanjakannya. Tetap ada skala prioritas dalam memenuhinya. Misalnya saja, kewajiban tetap harus dipenuhi dan didahulukan. Kebutuhan bisa dengan memenuhi urusan rumah lebih dulu, seperti belanja kebutuhan dapur, listrik, air, internet. Lainnya tetap bisa dipenuhi, tapi di lain waktu. Keinginan jika memang dirasa harus, pilihlah sesuai kemampuan. Keempat, jangan menumpuk barang. Salah satu cara agar lebih berhemat adalah mengatur lagi barang yang dimiliki. Gunakan satu hari libur untuk menata ulang barang yang dipunya, mulai dari pakaian, perabot rumah, sampai dengan mainan anak. Lihatlah berapa banyak yang dimiliki dan ternyata semuanya masih bisa berfungsi dengan baik. Simpan barang yang masih bagus dan terpakai, sisihkan yang dirasa tidak lagi atau jarang digunakan. Barang tersebut bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Tulis apa saja yang perlu dibeli karena sudah rusak dan tidak lagi dapat digunakan. Belajarlah membeli barang yang benar-benar dibutuhkan dan akan digunakan. Kelima, ciptakan gaya hidupmu sendiri. Berhemat bukan berarti harus keras dan menyiksa diri, tetapi ada waktu untuk berbelanja dan membeli barang yang disuka. Tapi tetap dengan skala prioritas kebutuhan. Membeli barang sesuai kebutuhan dan fungsinya akan membantu lebih berhemat. Ciptakan gaya hidup sendiri. Jangan mengikuti gengsi atau rasa malu terhadap orang lain. Berhemat pun akan membantu menjadi kreatif, memanfaatkan barang yang ada, ditambah sedikit sentuhan kreativitas, maka barangmu pun akan terlihat baru dan lebih bernilai. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.